Ya, siap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, suara saya delay kayaknya. Aman Bu, aman, nggak apa-apa. Jelas, Bu. Eh, Baiklah, pada hari ini saya akan memaparkan ya setelah kemarin kita sudah belajar tentang visi dan misi, kemudian tentang coaching juga, kemudian tentang apa yang di lokakarya pertama gitu ya tadi. Nah, pada sesi kali ini saya akan memaparkan tentang pengalaman apa yang berdampak ya. Sebelumnya kan Bapak Ibu sudah berkenalan dengan Bagja. Tadi waktu Bapak Sugandi juga sudah ada Tirta. Berarti Bapak Ibu sekarang bisa mengembangkan hal tersebut ke dalam apa program yang berdampak pada siswa seperti itu. Di sini pasti Bapak dan Ibu sudah mengenal visi dan misi dari sekolah masing-masing kan? Saya share screen dulu ya. Izin share screen. Baik. Nah, sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Bu. Nah, di sini untuk topik kali ini yaitu kolaborasi dalam pengelolaan program yang berpihak pada murid. Bapak Ibu di sini eh, di dalam lokakarya eh, di dalam lokakarya itu sebelum masuk ke sana di sini akan melaksanakan terlebih dahulu ice breaking ya Bapak Ibu. Tadi kan Baik. berdoa sudah ini ya sudah dilakukan oleh Pak Sugandi pada waktu pertama. Nah, ice breaking ini saya ingin Bapak dan Ibu mendengarkan apa yang saya katakan ya Bapak Ibu. Dengarkan apa yang saya katakan. Nah, clue-nya adalah korupsi ya. Ingat Bu, clue-nya adalah korupsi ya. Korupsi ya. Nah, Oke. 13 ditambah 5 sama dengan 12. 10 ditambah 5 sama dengan 13. Nah, kalau 9 ditambah 1 berapa? 10 tadi. 10. Salah. Isinya 8, Ibu. Ingat, clue saya korupsi ya. Clue Oh, saya korupsi. korupsi ya. Berarti Nah, 7 juga dengarkan bisa ya. ya, Bu? Sebagaimana pertanyaan dari saya. Nah, ingat ya, clue-nya korupsi ya. Korupsi. Si. Iya, ingat korupsi. Sekarang 20 ditambah 4, 21. 19 ditambah 1, 17. Kalau 5 ditambah 3 jadi berapa? 5 tambah 3. 10. Salah. Salah deui wae. 8 atau Ibu? Isinya 5. Ya, Bapak Ibu itu akan menjadi PR Bapak Ibu ya. Kenapa saya bilang? Kan tadi saya tuh korupsinya itu Ya korupsi. tahu, Tadi kan harus ada ditulis, Bu. Itu teh deret. ya, bukan Iya, Ada pas polanya. pas saya bilang dikorupsi ku Bu Mei. enggak. Maksudnya gini tadi, Nyari kenapa aku mah ada di bonusan, Pak. Nah, kalau begitu Bapak Ibu ya sudah Korupsi. mengerti ya dengan ice breaking tersebut akan memunculkan motivasi kita untuk belajar. Nah, untuk Baik. selanjutnya Bapak Ibu di sini kita akan mengenal dari apa sih yang akan menjadi tujuan pada topik kali ini. Calon guru penggerak itu mampu memaknai memperoleh tahapan B dan A saja ya untuk merancang fase gali mimpi. Nah, calon guru penggerak dapat menentukan aktor yang dapat dilibatkan pada fase gali mimpi sekaligus menyusun strategi pelibatan tersebut. Kemudian calon guru penggerak dapat mulai merencanakan program bagian jadi program, kegiatan latar belakang dan tujuan program. Ini sudah bisa terlihat ya di Bapak Ibu semuanya. Karena kemudian agenda kita kali ini tadi sudah dibuka ya dengan adanya e-speaking. Nah, sebelum ke tahap diskusi aksi nyata ini, saya akan memberikan dulu kesepakatan kelas kita kesepakatan belajar ya. Menurut Bapak Ibu, apa saja ya yang akan kita sepakati dalam kesepakatan belajar ini? Silahkan. Ada yang mau ini? Tepat Tepat waktu. waktu, Bu. Ah, barengan kan. Tepat Hargai waktu. sesama, Bu.
Tepat Saling waktu. menghargai. Tepat waktu. Terus tadi apa? Saling menghargai. Iya. Terus apa lagi? Ayo. Jangan tegang, Bu. Jangan tegang. Boleh. Ada lagi tidak? Apa lagi? Cukup, Cukup, Bu. Bu. Cukup. Oke. Di sini sudah ada kesepakatan kita ya, harus tepat waktu, saling menghargai dan jangan tegang. Baiklah, kita langsung ke pertanyaan pemantik. Ini saya ada ke link Jamboard ya, Bu. Linknya saya kasih di chat ya. Sudah? Itu ada? Ya, Bu. Ada. Ya. Silahkan Bapak Ibu untuk dari pertanyaan saya stop share-nya yang ini di stop dulu. Saya ganti dengan link Jamboard. Mana ya? Sudah di itu? Sudah ada yang masuk? Sudah. Oke. Nah, di yang pertama ini ada untuk menggali persepsi Bapak dan Ibu, untuk menggali common sense yang ada Bapak Ibu ya. So, coba di situ sebelum kita kepada hal bagjanya, apa yang dimaksud dengan program yang berdampak pada murid, silahkan untuk menuliskan di notes ya, atau di catatan juga boleh. Ya, saya kasih catatan ya. Ini sudah ada. Ini dari siapa ini? Tidak dikasih nama. Program yang memfasilitasi suara dan Dari Bu Sugi. Oh, ini Bu Sugi. Kemudian siapa lagi? Ayo. Saya, Bu. Oh, ini Pak Sugandi. Pak Sugandi, Maria program sudah, yang Bu. diberpihakan pada murid, menjadikan kepemimpinan murid. Oke, siapa lagi? Yang diperlukan murid, ini yang siapa? Mariam, Bu. Mariam. Oh, Bu Mariam. Oke, Bu ini? Bu ini terlempar? Bu Di ini? server kali. Iya. Nah, baiklah di sini apa yang dimaksud dengan program yang berdampak pada murid? Saya sudah ada 3 jawaban ya. Yang pertama dari Ibu Sugi, program yang memfasilitasi dan memfasilitasi suara dan keinginan murid. Pilihan murid. Nah, ini ada dari Bu ini sudah ada. Ini program yang memfasilitasi suara ini dari siapa? Dari Bu ini. Baiklah. Yang kedua dari Ibu Siti Saya Maria. lagi, Bu. Oh, saya lagi. Oh, Dari berarti Bu Sugi lagi. ya di sini ya saya bilang ya. Yang kedua, program yang melibatkan murid dalam penyusunan dan pelaksanaan. Yang Bu Maryam yang diperlukan murid bagus. Pak Sugandi, program yang Program pada murid. sekolah yang dibuat berdasarkan hasil analisis murid. Oh, bisa. Bagaimana program? Ini ya saya program. Aku, Bu. Ini ya, program sekolah yang dibuat berdasarkan hasil analisis murid. Hasil analisis murid, ya bagus ya. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan murid. Kebutuhannya ini ya. Oke, baiklah. Nah, di sini sudah ada beberapa pendapat ya. Kebutuhan murid. Sudah. Ya, di sini sudah ada beberapa isian, beberapa yang tadi ketika Ibu dan Bapak mengenal tentang berdampak pada murid itu berarti ini sudah menjadi sudah keterkaitannya ya. Kemudian yang kedua nih Bu, satu lagi ya. Bagaimana kaitan antara program yang berdampak pada murid dengan kepemimpinan murid, student agency? Silahkan. Bisa langsung di sini lagi ya. Saya, Bu. Oh, Bu ini saya kasih di sini ya. Boleh. Apa, Bu? Menjadi individu yang lebih bertanggung jawab. Individu yang lebih bertanggung jawab, berdaya, kontributif, terus dengan pengalaman dan kebermaknaan. Bermakna, Bu. Kebermaknaan. Ya, ini dari Ibu kamu ini. sudah pulang. Yang lainnya bagaimana? Ibu Siti Maryam, silahkan. Itu, Bu.
Itu Bu, kalau berdampak pada murid berarti voice choice ownership-nya terlihat Bu. Voice, Voice choice ownership siswanya terlihat. apa? Student agensi ya, Bu Maria. Ya betul betul betul. betul. Student agency terlihat begitu? Maksudnya? Ya betul. Oh ya. Itu Bu, Choice, ownership ownership, Oh, ownership, kepemimpinan ya. kepemilikan Bu. Kepemilikan, ya, ownership. Owner? Sip. Oke. Baik. Pak Gandhi, silahkan. Siapa lagi yang mau mengeluarkan pendapatnya? Sudah cukup, Bu. Program yang berdampak pada murid akan mendorong Pembelajar sepanjang kepemimpinan hayat. murid. Akan mendorong. Bu, saya Akan Bu. mendorong kepemimpinan murid. Oh, bentar ya, kepemimpinan murid. Oke, ada lagi? Tadi Ibu? Menjadi pembelajar sepanjang hayat. Menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nggak ada. Menjadi pembelajar sepanjang hayat. Pak Gandhi, saya tidak mendengarkan suara Pak Gandhi. Cukup Ada, Bu. katanya Bu, Pak Gandhi mah cukup. Oh, Saya lagi ini kayaknya Bu. Pak Gandhi Lapar dia mah Bu. mau menambahkan? Cukup, ya Bu. cukup. Cukup. Jadi di sini saya sudah mempunyai hasil lagi dari apa yang kita dapatkan di Common Sense kali ini, menjadi individu yang lebih bertanggung jawab, berdaya kontributif, dan kebermaknaan. Kemudian ada voice, choice, ownership terlihat, menjadi pembelajar sepanjang hayat dan akan mendorong kepemimpinan murid. Bagus ya. Jadi Bapak dan Ibu sudah tahu dan artinya di sini kita akan siap gitu melihat atau kita akan membuat tentang program yang berdampak. Nah, dari apa yang tadi kita ketahui tentang program berdampak, apakah Bapak Ibu sepakat dari pendapat teman-teman seperti ini? Sepakat. Sepakat. Saya pindahkan Sangat nanti sepakat, ya. Bu. Sepakat. Yang kedua sepakat tidak? Bahwa Sepakat juga Bu. sepakat juga. Sepakat, Oke, Bu. baiklah. Bagus Bu. Nah, saya akan stop sharing lagi, akan ke sini lagi. Kita akan pindahkan pendapat-pendapat Bapak dan Ibu ya di sini. Nah, bahwa definisi program yang berdampak pada murid adalah rancangan atau perencanaan dan satu unit kesatuan kegiatan yang berkesinambungan dalam proses pembelajaran, memiliki tujuan melibatkan psikolog yang melihat potensi karakter yang dimiliki murid. Nah, ini yang telah saya rangkum. Kemudian, nah, dengan adanya keterkaitan keterkaitan tadi ada apakah Ibu kenal dengan istilah intrakurikuler, ekstrakurikuler, Oh dan ya. kokurikuler? Ya tahu Bu, tahu Nah, Bu. iya. Dengan Coba kegiatan ya Bu ya. ya. Dengan Melalui Nah, kegiatan ekstrakurikuler. ekstrakurikuler. Jadi dibangun dari ekstrakurikuler. Kurikuler. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan ekstrakurikuler? kegiatan di luar Kegiatan pembelajaran pembelajaran di Kegiatan di luar luar pembelajaran akademik. inti. Gimana ya? Kegiatan di Apa luar ya? satu Pembelajaran orang yang nih, mata Chef. pelajaran, Bu. Contohnya seperti apa? Contoh dari Olahraga. ekstrakurikuler. Silat. Pencak silat. Olahraga ya. boleh. Untuk olahraga sama model lah, itu bentuk-bentuk poli olahraga. pencaksilat. Paskibra Bu, Iya, paskibra. paskibra ya. Kalau di SMA mungkin ada paskibra ya. Ada Dan di dong. SMP Oh, di SD mah nggak ada ya? PMR, ada. PMR. Paling kalau di SD itu PMR. ada pramuka itu ada. Kemudian tadi yang kedua saya menyinggung tentang apa setelah ekstrakurikuler? Kokurikuler. Apa? Intra Bu. Kurikuler. Itu Bu yang ada resmi Bu, ada jam-jamnya gitu Bu. Oh,
ada jam Itulah. Sesuai kurikulum, pembelajaran sesuai Kurikulum lah. kurikulum. Oke, kurikulum ya. Jadi contohnya apa intrakurikuler itu? Pelajaran biologi, Bu. Ih, Jadi proses contohnya belajar mengajar yang disesuaikan dengan kurikulum dari pemerintah. proses KBM yang disesuaikan Dan dengan kurikulum yang telah ditetapkan. yang telah ditetapkan. Oke, contohnya tadi Mapel, ada ya? mapel, Iya, ada biar yang bisa mapel. KBM di kelas. Mapel KBM. IPS. Iya, baik. Nah, yang terakhir tadi apa? Untuk menimbulkan kepemimpinan murid. Kokulikuler. Kokulikuler. Apa kokulikuler? Siapa? Ada yang mau menjelaskan tentang kokulikuler? Bu ini pinter, Bu. Bu Ini, silahkan Bu Kalau Ini. Kegiatan pembelajaran yang menguatkan Yang pembelajaran menguatkan. intrakurikuler. Oke. Contohnya Contohnya P5. P5. Terus ada lagi tidak? Contohnya dari kokulikuler. Pramuka juga ada Bu, kokulikulernya Oh, ada 2 jenis kan Bu pramuka tipe, mah. Ibu oke. tipe. Hah? Apa? Ya, ambil satu aja ya. Kenapa? Nah, jadi kita sudah tahu ya tentang bagaimana caranya untuk mengeluarkan kepemimpinan anak itu memunculkan bukan mengeluarkan dengan adanya ekstrakurikuler, dengan intrakurikuler, dengan kokulikuler. Dari adanya pemahaman tersebut sudah bisa Ibu Bapak sepakati seperti ini. Sudah ya. Nah, untuk selanjutnya, nah ini, jadi sudah saya kerangkumkan ya kegiatan pembelajaran di sini sudah saya alihkan dari tadi yang telah kita diskusikan. Nah, Bapak Ibu, kita akan merangkum ya dari semua ya hal yang telah kita lakukan, bagaimana definisi program berdampak pada murid, ya, kemudian bagaimana juga antara program yang berdampak pada murid. Nah, saya ingin apa namanya disimpulkannya satu orang saja ya dengan apa ya namanya pengalaman Bapak dan Ibu gitu ketika terlibat dengan kegiatan sekolah semasa menjadi murid siapa satu orang tapi itu merupakan rangkuman dari Bu. rangkuman Bu. dari ketiganya coba Bu. siapa Bu Sugi Pinter, Bu. Bu. baiklah Bu Sugi ya, bisa baik. Saya akan ceritakan pengalaman saya ketika menjadi murid. Memang ketika saya dilibatkan dalam kegiatan pembelajaran tersebut, ini akan teringat selalu Ibu sampai sekarang dan itu lebih bermakna. oh ya lebih bermakna Namun ketika saya pasif di sana hanya mendengarkan saja, tidak terlibat dalam kegiatan baik ekstrakurikuler maupun kokurikuler, ya tidak ada kenangan begitu, Bu. Nah, dengan adanya hal tersebut, apa yang membangun Ibu untuk ingin lebih aktif seperti yang tadi Ibu bicarakan, katakan? Oh, yang menyebabkan saya ingin membangun untuk lebih aktif lagi, memang dasarnya saya orangnya suka mengembangkan diri, Bu. Oh, Senang baiklah. berorganisasi, senang memiliki teman, terus ingin memiliki teman bukan hanya dalam satu kelas saja. Makanya ikut dalam kegiatan bukan hanya intrakurikuler, tapi kokurikuler dan ekstrakurikuler itu betul-betul mendukung pertemanan saya ketika saya masih sekolah dulu. Oh ya, begitu. Baiklah. Terima kasih Ibu Sugi ya. Dan terima kasih juga Sama-sama. kepada rekan-rekan CPP pada peserta kali ini. Nah, untuk ke selanjutnya, eh, udah dibentuk kelompok kan. Nah, untuk topik selanjutnya kita nanti akan membahas tentang alur B dan A. Kemudian nanti ada diskusi untuk penggalian untuk kelompok gali mimpi ya dari sudah membangun B dan A itu. Nah, Bapak Ibu, sehingga ketika kita sudah memberikan alur alur bagja tersebut, kita akan membuat program rencana
Nah, tapi nanti ini topik yang akan kita pelajari setelahnya ya. Ini penjelasannya tentang ketika Bapak dan Ibu telah masuk ke dalam dunia pendidikan, berarti di situ kita juga harus siap dalam menerima perubahan gitu. Apalagi kita sebagai guru penggerak, bahwa kita itu harus bergerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Jadi bagaimana Bapak dan Ibu termasuk dalam komunitas praktisi, kemudian di dalam komunitas belajar, bisa menggerakkan Bapak dan Ibu, rekan-rekan guru di sekolah Bapak dan Ibu untuk lebih memberikan partisipasinya ke dalam kemajuan sekolah ya Bapak Ibu. Nanti Bapak dan Ibu bisa menjelaskan tentang hal tersebut. Bisa berkontribusi kepada sekolah melalui visi dan misi yang akan Bapak Ibu lakukan nanti. Dan refleksi pada kali ini, ya tadi sudah ya bahwa kita sebagai seorang guru penggerak harus bisa memberikan yang terbaik ya kepada anak didik. Salah satunya dengan pengelolaan program yang berdampak tentunya. Nah, di sini kita harus siap ke depannya bahwa kita itu berada di zaman era globalisasi, bagaimana kita harus memperkuat benteng kita itu untuk siap menghadapi gonjakan-gonjakan zaman ya, karena harus kita siap berada di hal tersebut. Bapak Ibu, ada yang ditanyakan sebelum saya menutup? Bu, suaranya kecil, Bu. Ya, tapi tadi sudah ya, kita sudah mulai Udah, Bu. refleksi daripada yang lain. Udah ya. Ya, kesimpulan, kemudian refleksi, barusan saya sudah bicara. Tapi sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan? Tidak? Bu, Paham, Bu. Udah paham, Bu. Sudah paham ya, terima kasih. Kita berdoa dulu. Siapa? Pak Gandhi, silahkan untuk memimpin doa. Apa Pak sudah Gandhi berangkat? juga Saya aja, Oh, Bu, sudah saya aja. Oh, baiklah. Silahkan, Baik, Ibu. Bu, saya, Bu. teman-teman. Saya, Bu. Iya, Oh, iya, sok baiklah. atuh, Mariam. Teman-teman, setelah belajar ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa kita terapkan dalam proses pembelajaran yang real pada murid kita di masa mendatang. Terima kasih. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas partisipasinya kepada ibu-ibu dan bapak. Setelah sharing kemudian mengemukakan idenya, saya beri apresiasi dengan tepuk tangan semuanya. Ya, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai, euy. Stop. Dua.